Ya, Smart Listener kurang lebih 2 tahun lagi, tepatnya di tahun 2024, Indonesia kembali akan menggelar pemilihan umum secara serentak ya. Tentu kalau Anda menelusuri jalan-jalan yang ada saat ini ya, khususnya di Kota Makassar, pasti Anda juga sudah melihat ya, banyaknya baliho ataupun spanduk yang terpasang ya, yang berisikan gambar calon kepala daerah ataupun calon presiden dari masing-masing partai politik ya. Dan Smart Listeners, untuk pagi hari ini di spesial program talk show bersama Kemenkumham, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai peranan Kesbangpol terkait partai politik ya. Dan untuk pagi hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber spesial yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Nasruddin SH.MH, Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ya. Dan juga pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Ibu Haja Andi BC Wana SH.MH, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan untuk pagi hari ini kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan langsung saja saya sapa untuk narasumber pagi hari ini. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirsa, sehat ya? Alhamdulillah ya. Senang ya ini kembali bisa berjumpa dengan Pak Nasruddin ya. Tahun ini udah 2 kali ya. Iya, ini bukan pendatang baru lagi ya. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Kabid ya, Haja Andi BC Wana. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi dengan mic-nya. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik ya. Baik. Dan Smart Listeners, untuk pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait peranan Kesbangpol terkait partai politik ya. Anda juga bisa bertanya, silakan kami siapkan ya live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan langsung saja ya, saya ke Pak Nasruddin dulu. Pak Nasruddin, seperti saya informasikan tadi ya, tidak lama lagi kita akan menggelar pemilihan umum secara serentak ya, dan tentunya banyak baliho ataupun spanduk yang ini sudah terpasang ya di jalan-jalan ya. Ini berisikan calon kepala daerah ataupun presiden dari partai politik ya, dari masing-masing partai politik ya. Dan sebelum kita masuk ya, bagaimana peranan dari Kemenkumham terhadap partai politik ini ya, mungkin dari Pak Nasruddin juga bisa memberikan sedikit gambaran ini Pak Nasruddin terkait apa sebenarnya partai politik itu Pak. Terima kasih Mbak Mirsa. Perlu kami sampaikan di sini bahwa partai politik berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional. Jadi sifatnya secara nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia ya, dengan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik dari anggota, masyarakat, kemudian bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan ya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kalau kita lihat sekelompok orang, nah berapa orang sih? ya, berapa orang sih kok bisa membentuk satu organisasi yang namanya partai politik. Nah, dalam undang-undang dikatakan bahwa minimal 30 orang dari seluruh provinsi, kemudian 50 orang pendiri ya, pada saat dia datang mendaftarkan diri itu minimal 50 orang dari pendiri yang terdaftar di notaris. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh partai politik ini seperti ini loh ternyata ya, merupakan badan hukum ya. Dan badan hukum itu ya di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Jadi untuk badan hukumnya itu ada di Kementerian Hukum. Iya, pendaftarannya. Pendaftarannya ya. Kemudian untuk selain tadi ya, untuk anggotanya sendiri tuh 50 orang ya Pak? Iya, untuk pendiri ya pada saat dia mendaftarkan, iya itu ada 50. Pada saat dia datang mendaftarkan itu minimal ada 50 orang 50 pendiri orang yang mewakili seluruh pendiri yang terdaftar di
notaris dengan akta notaris tersebut. Iya. Oke, kemudian untuk persyaratan lainnya apalagi itu Pak Nasruddin, selain berisi anggotakan kurang lebih 50 orang, apalagi persyaratan lainnya Pak Iya. Nasruddin? Kalau untuk persyaratan lainnya itu ada dengan didirikan dengan akta notaris tadi, ya, misalnya didirikan dengan akta notaris, kemudian dia harus memiliki di seluruh provinsi, ya, ada di seluruh provinsi Indonesia, kemudian minimal 75 dari 75 kabupaten kota di seluruh provinsi tersebut, kemudian minimal 50, ya, 50 dari kecamatan, dari jumlah kecamatan di kabupaten kota tersebut. Nah, selain itu juga ada keterwakilan daripada perempuan, ya, 30%, kemudian ada rekening partai politik, Iya. kemudian kantor daripada organisasi partai politik tersebut, baik di tingkat pusat, kantor tetap ini ya, Iya. baik di tingkat pusat, kemudian di provinsi dan di kabupaten kota. Itu minimal sampai selesai pelaksanakan proses Pendaftaran. pemilihan umum. Iya. Oke, jadi itu ya untuk persyaratannya ya, minimal untuk anggotanya itu 50 orang, kemudian juga mempunyai kantor ataupun tempat yang jelas gitu ya. Iya. Baik, tentu kita juga akan mengetahui lagi ya, lebih banyak lagi terkait sebenarnya apa sih manfaatnya ya dari partai politik yang berbadan hukum ya. Iya. Oke, tapi sebelumnya dari Pak Nasruddin, saya mohon izin dulu saya ke Ibu Kabid ya. Ya, saya nyebutnya Ibu Wana. Baik, Ibu Wana. Sebelum kita masuk lagi ya terkait bagaimana gambaran ataupun tugas dari Kesbangpol itu ya, mungkin saya ingin tahu dulu nih Bu ya. Selain gambaran tugas Kesbangpol dan berapa sih sebenarnya partai politik baru yang tentunya seperti yang informasi yang Ibu informasikan tadi ya, Ibu Wana informasikan tadi bahwa ada beberapa partai politik baru yang juga ikut mendaftar ya untuk ikut di pemilihan umum nantinya ya Ibu ya. Baik, mungkin dari Ibu Wana sendiri ini bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih terkait Kesbangpol ini, tugas dan fungsi dari Kesbangpol itu apa sih Bu? Terima kasih Ibu. Terkait dengan tugas fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol, di mana Badan Kesbangpol memiliki fungsi salah satunya yaitu adalah membantu gubernur ya, membantu gubernur dalam hal melaksanakan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi. Itu adalah salah satu tugas pokok dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Itu terkait dengan tadi pertanyaan Ibu bahwa ada berapa sih partai baru yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024. Memang kita tahu bahwa di mana salah satu tugas pokok Badan Kesbangpol adalah memberikan surat keterangan keberadaan partai politik baru yang akan ikut jadi peserta pemilihan umum 2024. Tadi Pak Nas menyampaikan bahwa partai politik itu mendaftar di Kementerian Hukum HAM ya sebagai badan hukum, dan selanjutnya pengurus partai itu melaporkan keberadaannya di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Disinilah peran Badan Kesbangpol untuk memberikan surat keterangan keberadaan terkait dengan partai politik, di mana kita tahu bahwa jumlah partai politik baru yang ada di Sulawesi Selatan yang saat ini sudah mendaftarkan diri di Badan Kesbangpol adalah sebanyak 11 partai ya. Jadi sudah sebanyak 11 partai, di mana persyaratan tadi Pak Nas sudah menyampaikan persyaratan sebagai peserta politik, dan kami dari Badan Kesbangpol adalah memverifikasi administrasi, yang terutama tadi itu adalah kantor tetap
kesekretariatan, di mana kami pedomannya adalah surat keterangan dari lurah yang bersangkutan di mana kantor partai politik itu berada. Selain itu apa lagi Bu untuk persyaratan lainnya yang memang harus persyaratan lain. diverifikasi di Kesbangpol Ya, begitu? tadi Pak Nas sudah menyampaikan bahwa itu ada keterwakilan perempuan 30% ya untuk tingkat pusat, yang terutama itu adalah kantor sekretariatnya. Itu bahwa di setiap provinsi itu tadi kan bahwa tingkat nasional ini kantornya itu ada di ibu kota provinsi ya kalau di tingkat provinsi, dan itu untuk di Sulawesi Selatan yang sebanyak 11 partai baru. Sebelum kami mengeluarkan surat keterangan keberadaannya itu yang harus kami perhatikan dulu, ada enggak kantor sekretariatnya kan, itu salah Tapi satu menurut dari persyaratan. pengamatan Ibu selama ada di Kesbangpol begitu Bu, apakah ada partai politik baru yang mengusulkan juga untuk ikutan tapi mereka tidak mempunyai kantor tetap begitu? Ada tidak Bu? Untuk sementara tidak ada karena Tapi memang itu masuk, sebelumnya ada ya? Atau bagaimana Bu? karena itu masuk persyaratan memang ya harus ada ya, harus ada itu. Dan Ibu bahwa yang nanti itu verifikasi faktual itu adalah KPU. Kan KPU nanti yang turun lihat di lapangan ya, apakah betul kan, kami kan lihat dari segi administrasinya, nanti itu KPU yang turun yang faktual langsung di lapangan. Jadi tetap ya ada verifikasi langsung Ya, begitu ya. KPU, ya. Baik, Ibu Wana, ini menurut Permendagri nomor 36 tahun 2018 ini tentang cara penghitungan, kemudian penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik ya. Dan sebenarnya apa sebenarnya manfaat yang didapatkan partai politik begitu Bu? Kalaupun mereka memang seperti yang diinformasikan tadi ya, memang harus memenuhi persyaratan bukan hanya berbadan hukum, tapi ada hal-hal lain yang juga memang harus dipersyaratkan begitu. Apakah ada fasilitas lain yang didapatkan dari pemerintah, khususnya dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu Bu? Ya, terima kasih Bu. Jadi khusus untuk partai politik yang sudah mendapatkan kursi di DPR, apakah itu DPR tingkat 2, DPR tingkat 1 dan DPR pusat, itu berdasarkan Permendagri 36 tahun 2018, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan ya. Ada bantuan ya, keuangan ada bantuan begitu, Bu? keuangan dari pemerintah melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Dan itu wajib hukumnya. Di mana dalam Permendagri itu bahwa di Permendagri 36 itu sudah ada penekanan bahwa untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPR provinsi ya itu jumlah bantuan keuangan yang diberikan adalah 1.200 per suara sah. 1.200 per suara sah. Untuk tingkat kabupaten itu adalah 1.500 per suara sah. Khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya berdasarkan keputusan gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 11 partai politik ya peserta pemilu yang kemarin itu 2019 ya, Bu, ya? mendapatkan kursi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dari pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur memberikan bantuan keuangan yang jumlah totalnya untuk 11 partai itu adalah 5 miliar lebih. 5 miliar lebih ya, dan itulah yang kami proses, dan inilah salah satu peran Kesbangpol dalam terkait dengan partai politik. Ya. Jadi kami di pemerintah provinsi itu ya ada 11 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR sebanyak 85 kursi ya, dengan variasi jumlah karena dia diaturan bahwa itu 1.500 per suara sah, dan itu bervariasi, misalnya Golkar sekian, Nasdem sekian. Itu yang kami proses di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tahun 2019 Ibu, Itu hasil pemilu 2019. Jadi bantuan keuangan itu Mbak setiap tahun ya, setiap tahun. Oh, setiap tahun, Ibu? Setiap tahun. Jadi untuk pemerintah provinsi kemarin 2021 sudah cair, sudah masuk pertanggungjawaban untuk tahun 2022, yang sementara kita dalam proses untuk pencairannya. Di setiap tahun itu mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah melalui APBD provinsi. Oke. Nah, kalau semuanya mendapat bantuan keuangan dari partai politik sendiri itu gimana Bu? Untuk apakah memang harus ada hal-hal yang misalnya ya pertanggungjawaban
laporan keuangan atau gimana? Oh iya ini ke menarik Kesbangpol sekali, kan. betul, ya. Ini kan juga menjadi menjadi hal yang bisa menjadi pengawasan ya dari Iya, Kesbangpol. Apakah partai politik ini masih berjalan atau gimana ya? Iya, oke, makasih. Iya. Pertanyaan sangat menarik. Jadi begini, bantuan keuangan parpol yang bersumber dari pemerintah itu setelah diberikan oleh pemerintah itu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Jadi yang memeriksa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol itu adalah BPK, bukan inspektorat, bukan BPKP, bukan Kesbang. Ya. Oh ya, jadi itu langsung adalah dari BPK. Ya? Jadi seperti sekarang ya, 2022, 2021 itu setelah dilakukan, disalurkan bantuannya 1 bulan setelah berakhir tahun anggaran, berarti awal bulan 2, itu setiap partai politik memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan gubernur ya, dalam hal ini Kesbang. 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, sekitar bulan 3, BPK itu turun melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban dana yang telah diterima oleh setiap parpol yang tadi saya sebutkan bahwa untuk Sulawesi Selatan itu 5 miliar lebih dari 11 partai. Namun untuk 2021 ada 1 partai ya. Jadi dari 11 partai itu hanya 10 partai yang tersalurkan bantuannya, ada 1 partai yang tidak disalurkan karena tidak ada permohonan pencairan ya. Jadi posisi sekarang kita 2024 ya. Jadi sekarang harusnya kan sudah dibayarkan lagi untuk tahun anggaran 2002 ya, jadi setiap tahun itu, tapi berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari BPK ya. Setelah ini sekarang kan posisi bulan 7, BPK sudah melakukan pemeriksaan dan LHP-nya itu sudah ada disampaikan ke setiap partai politik dan tembusan ke gubernur ya, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk sementara sudah berproses ya. Alhamdulillah dari 10 partai yang ada di Sulawesi Selatan sudah 80% sudah masuk permohonannya, sisa sekian partai yang belum menyampaikan laporannya dan permohonannya, dan insya Allah biasanya di Pemprov itu triwulan 3, triwulan 4 sudah cair semua dana bantuan keuangan partainya dari pemerintah. Jadi bagi partai yang tidak melaporkan pertanggungjawabannya itu tidak bisa dulu dibayarkan pada tahun yang berkenaan. Nanti setelah ada dicontoh ya Mbak ya, misalnya 2021 ini kan sudah semua dicaya, sudah berjalan. Jadi kami lihat kalau ada partai yang tidak melaporkan, tidak ada laporan dari BPK LHP-nya, kami tidak bisa bayarkan tahun 2022 sampai di awal tahun 2023 nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Itu semacam pengawasan bentuk administrasi untuk dana pertanggungjawaban dana parpol yang bersumber dari APBD. Oke, jadi nanti itu bermohon kembali Ibu ya? Iya, tetap tetap bermohon kembali. Kemudian untuk partai-partai yang sudah mendapatkan bantuan itu, peruntukan anggarannya itu untuk apa saja sih sebenarnya? Dalam aturan itu di pasal 3 kalau tidak salah bahwa bantuan keuangan partai itu diprioritaskan untuk pendidikan politik ya. Yang dulu itu sebelum Permendagri 36 ada aturan 40-60, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang jelas bantuan keuangan parpol itu diprioritaskan untuk pendidikan politik dan untuk biaya operasional sekretariat ya. Ya itu, dan ada Permendagri baru nomor 78 tahun 2019 bahwa dana parpol yang bersumber dari APBD itu dapat dipakai untuk dalam rangka penanganan COVID. Ya, itu ya, sampai nanti ini COVID-nya sudah reda, itu sudah ada aturan lebih lanjut lagi. Oke, Ibu, jadi ada peruntukannya untuk pendidikan politik ya? Itu untuk ke anggota atau ke masyarakat juga, Bu? Anggota dan masyarakat. Anggota dan juga ke masyarakat. Jadi memang ada anggaran ya? Ada anggaran yang memang disimpan untuk itu ya? Itulah yang anggaran yang didapat dari pemerintah provinsi, yang misalnya ada partai sekian ratus juta, itu yang harus prioritas untuk pendidikan politiknya. Itulah yang nanti akan diperiksa oleh BPK di akhir tahun, apakah betul ini dana yang diperoleh dari APBD ini diperuntukkan untuk pendidikan politik. Pendidikan politik. Iya. Ibu, ada nggak sih kalau semuanya ini sudah mendapatkan anggaran dari bantuan ya dari Pemprov begitu, tapi
partainya tidak jalan, Bu. Ada nggak kejadian seperti itu, Bu? Untuk sementara- Apalagi kalau sebagai partai baru gitu kan? Iya. Jadi begini Pak, untuk partai baru kan sekarang kita belum Oh iya memberi, iya ya. iya. Ini dari partai pengamatan tahun-tahun sebelumnya, Ibu. Iya, pertanyaan bagaimana partai peserta pemilu yang tidak mendapatkan kursi di DPR? Iya, iya. Dalam aturan itu tidak bisa diberikan bantuan keuangan. Oh, Yang dapat iya. diberikan bantuan keuangan adalah partai yang mendapatkan kursi di DPRD. Kalau saya di provinsi yang tadi 11 partai. Jadi meskipun ikut kemarin partai A misalnya ikut peserta pemilu tapi tidak ada perwakilan di DPR, itu tidak bisa diberikan bantuan keuangan ya. Oke. Itu. Untuk sementara alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi semua yang diberikan bantuan keuangan adalah partai peserta pemilu yang ada perwakilannya di legislatif. Iya, itu. Mendapat kursi ya Iya, di mendapat legislatif kursi, ya, ya. betul. Baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya ya dari Ibu Hajawana dan Pak Nasruddin ya. Baik, kita break dulu untuk sesaat ya, dan Smart Listeners, kita masih talk show tentunya masih di peranan Kesbangpol terkait partai politik ya. Kami juga menantikan Anda yang ingin bertanya, silakan di live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih talk show bersama Kemenkumham ya, dengan peranan Kesbangpol terkait partai politik ya. Masih bersama dengan Pak Nasruddin SHMH, penyuluh hukum media kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Kemudian masih bersama dengan Ibu Haja Andi Bese Wana SHMH, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Sulsel ya. Silakan untuk Anda yang mau bertanya juga di live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar, kami masih menantikan Anda. Baik, dari Ibu Wana, saya mohon izin dulu Ibu, saya langsung saja ke Pak Nasruddin ya. Jadi seperti diinformasikan tadi ya, untuk peran dari Kesbangpol ya terhadap partai politik itu banyak sekali ya, dan tadi termasuk ya untuk partai politik baru ya, ada 11 partai politik ya yang ini juga ikut mengusulkan ya untuk bertarung nanti di pemilu ya, tepatnya di 2024 mendatang. Baik, saya langsung saja ke Pak Nasruddin. Pak Nasruddin, tadi seperti informasikan itu banyak sekali manfaat yang didapatkan ya dari partai politik kalau memang mereka itu legal begitu. Nah, sebenarnya fungsi dan peran dari partai politik itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Nasruddin. Iya, terima kasih Mbak Mirsa. Kalau kita lihat ya, ada beberapa fungsi dan peran dari partai politik itu sendiri. Yang pertama ya, sebagai sarana komunikasi politik. Nah, dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai komunikasi politik ya, partai politik ini tentunya menjadi katalisator antara masyarakat dan pemerintah. Ya, bagaimana kepentingan masyarakat kemudian bisa diakomodir dan disalurkan ke pemerintah. Kemudian yang kedua, sebagai sarana artikulasi politik. Jadi artikulasi menghimpun kepentingan dari masyarakat, artinya aspirasi-aspirasi dari masyarakat kemudian dihimpun dengan partai politik. Nah, nanti bisa disalurkan nih, apakah melalui lewat keterwakilan nanti di DPR atau seperti apa. Kemudian sebagai sarana sosialisasi politik. Nah, tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Ibu tadi bahwa salah satu fungsi daripada anggaran itu adalah pendidikan politik. Ya, jadi partai politik juga melaksanakan pendidikan politik. Kemudian sarana rekrutmen. Nah, dari rekrutmen inilah sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang partai politik hari ini ada problem juga di situ bahwa sampai dengan hari ini fenomena yang ada, partai politik kebanyakan melakukan rekrutmen itu pada saat menjelang pendaftaran seperti sekarang ini. Sementara pada saat setelah selesai perhelatan pemilu misalnya, itu model rekrutmen itu seakan-akan dari partai politik itu banyak yang tidak berjalan. Ya. Kemudian sarana pembuatan kebijakan. Nah, sebagai bagaimana tadi apa yang sudah ditampung oleh partai politik dari sana dari masyarakat kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik. Ya. Kemudian
sarana pengatur konflik. Jadi mungkin ada konflik-konflik apakah itu berbau ideologi misalnya, itu bisa disalurkan melalui partai politik, sehingga di partai politik ini kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan itu apakah misalnya dalam bentuk pada saat dia mengusulkan misalnya calon sesuai dengan visi misi mereka. Nah, itulah kalau kita lihat memang sangat besar fungsi daripada partai politik ini, karena juga menjadi pintu pintu masuk dari demokrasi yang berintegritas ya. Jadi dan itu yang menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana kita menciptakan sebuah partai politik, menghadirkan sebuah partai politik yang berintegritas. Jadi begitu ya Pak Nasruddin ya. Peran dari partai politik ini sangat strategis sekali fungsinya bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat nih perkembangan peraturan terkait partai politik ini kan sering berubah begitu ya. Sejak lahirnya Orde Reformasi ya. Mungkin bisa dijelaskan juga apakah ada perubahan terkait aturan dari partai politik atau seperti apa? Iya. Kalau dari partai politik sendiri kan sejak ada reformasi memang sangat dinamis ya perkembangannya, di mana sejak tahun 99 kemudian 2022 ya. 2002, kemudian 2008 dan terakhir 2011 kemarin melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Nah, dari perkembangan itulah sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini sangat dinamis perkembangan partai politik dan produk hukum yang dihasilkan terhadap partai politik tersebut. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah bagaimana kedinamisan daripada regulasi dari partai politik tersebut bisa menjawab problem-problem yang dialami oleh partai politik selama ini ya. Misalnya salah satu contoh misalnya untuk di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 itu adanya Mahkamah Konstitusi misalnya ya. Mahkamah Partai Politik, Mahkamah Partai Politik yang kemudian berfungsi sebagai adjudikasi di dalam menyelesaikan konflik-konflik secara internal. Karena kita lihat juga selama ini ya memang banyak terjadi konflik internal dari partai politik itu sendiri. Nah, peran dari Mahkamah Partai Politik inilah diharapkan dapat menyelesaikan sampai ya tidak usahlah sampai masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi misalnya seperti itu. Oke, di sini peran ya dari Kemenkumham. Baik, terkait peran lain ya dari Kemenkumham ya, apakah ya oke. Untuk terkait peran Kemenkumham ya, nah terkait pendirian sebuah partai politik ini, di mana peran dari Kementerian Hukum dan HAM ini? Ya. Pak Nasruddin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu sebagai tempat untuk mendaftarkan badan hukum dari partai politik itu sendiri. Nah, pada proses pendaftaran badan hukum itu ya Kementerian Hukum dan HAM kemudian menerima ya pendaftaran, kemudian melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen. Ya, terus setelah itu kemudian membuat pengesahan terhadap badan hukum. Nah, selanjutnya adalah membuat pengesahan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun perubahan kepengurusan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita masuk di situsnya, ya, karena layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM saat ini bersifat online, nah, kita bisa masuk ke website http://ahu.go.id. Itu kalau kita masuk ke situ ada beberapa layanan di dalam ya. Ada layanan kewarganegaraan, kemudian layanan pendaftaran PT misalnya, yayasan, perkumpulan. Nah, salah satunya di situ adalah layanan pendaftaran partai politik. Nah, di situ ada 3 fitur nantinya. Kalau kita masuk ke situ ada pendaftaran partai politik, kemudian perubahan anggaran dasar, kemudian perubahan pengurus. Ya, jadi itu bentuk layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gitu. Tentunya untuk berbadan hukum ataupun legal ya, manfaat lainnya yang didapatkan oleh partai politik itu apa saja? Iya. Ketika misalnya partai politik ya, ini kan kalau kita lihat bagaimana proses terbentuknya partai politik mulai dari hulu sampai hilir misalnya. Nah, Kementerian Hukum dan HAM ini di hulunya ya, dia membentuk dulu partai politik berbadan hukum. Ya, kemudian setelah dia ditetapkan, disahkan sebagai badan hukum, tentu dia memiliki modal, ya, dia memiliki syarat
ya sudah ada modalnya untuk mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Nanti misalnya ke Kesbangnya, kemudian nanti ke KPU-nya itu bisa mendaftarkan diri. Nah, ketika misalnya di tahapan pendaftaran sebagai badan hukum itu aman, ibaratnya kan kami tadi sudah mempersyaratkan ada seluruh kepengurusan di seluruh provinsi, kemudian 75%, kemudian 50% di kabupaten kota. Ketika itu dipenuhi, maka kemungkinan besar itu juga akan mulus nanti pada saat dia daftar di KPU misalnya sebagai peserta pemilu, karena ya dari KPU juga akan mempersyaratkan seperti hal yang sama. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah ketika misalnya dia mendaftar badan hukum, tadi sudah disampaikan dia harus punya kantor tetap. Nah, ini juga menjadi catatan. Apakah kantornya berubah pada saat misalnya mendaftar KPU misalnya, karena tidak jarang juga waktu pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya itu ya ada beberapa kasus juga seperti itu, ternyata setelah mendaftar di KPU berubah misalnya tempatnya. Kemudian keterwakilan perempuan misalnya 30% nama-namanya siapa-siapa saja misalnya. Nah, itu nanti juga akan disinkronkan ya antara data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM nantinya dengan apa yang diproses oleh KPU seperti itu. Tapi kalau semuanya pada saat awal pembentukan begitu ya, itu untuk jumlah keterwakilan perempuan itu jumlahnya sekian begitu. Pada saat berjalannya partai itu bisa ada penambahan, kemudian ada update juga gitu ya. Ketika dia melakukan pendaftaran, itu yang harus diperhatikan apakah dia masih memenuhi 30% itu atau tidak. Nah, terus nama-namanya siapa-siapa saja. Nah, itu juga yang harus diperhatikan karena banyak juga ini untuk yang baru ya, untuk pendaftaran partai politik yang baru. Nah, karena banyak juga ada potensi juga di situ, potensi masalah juga ketika misalnya berbeda antara pada saat dia melakukan pendaftaran sebagai badan hukum kemudian dan pada saat dia melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Pak Nasruddin, kalau sekarang ini untuk beberapa partai politik yang sudah terdaftar badan hukumnya itu bagaimana Pak? Sampai sejauh ini sudah berapa? Ya. Kalau secara nasional ya tadi Bu dari Kesbangpol sudah menyampaikan ada 11 ya Bu ya, 11 di provinsi. Kalau untuk secara nasional sebenarnya data di tahun 2021 kan kalau tadi Ibu bicara di 2021, data di 2021 itu ada 74 partai politik yang berbadan hukum. Tapi tidak semua dari 74 itu kemudian aktif sesuai dengan anggaran dasarnya. Ada beberapa partai yang sudah tidak aktif, kemudian ada beberapa partai yang kemudian habis masa kepengurusannya, kemudian ada beberapa partai juga yang belum ada mahkamah partai politiknya. Nah, tapi terakhir ini saya dapatkan informasi bahwa terdapat 75 partai politik yang kemudian diserahkan dari Kementerian Hukum dan HAM ke KPU. Nah, informasi yang saya dengar juga bahwa sudah ada 45 ya yang telah partai politik yang kemudian telah melakukan pendaftaran di Sipol ya. Di KPU kan ada aplikasi Sipol, itu sekitar ada sudah 45 yang melakukan pendaftaran lewat aplikasi tersebut. Jadi tidak serta-merta juga ketika misalnya dia sudah terdaftar sebagai badan hukum kemudian dia akan melakukan pendaftar sebagai peserta parpol, enggak juga, karena ada yang tidak aktif juga sampai sekarang seperti itu. Iya. Kemudian untuk pada saat proses pendaftaran sebuah partai politik, apa yang menjadi tantangan ya ataupun kendala yang dihadapi Pak Nasruddin? Ada beberapa hal ya yang menjadi kendala dalam pendaftaran. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak semua partai politik itu ada mahkamah partai politiknya ya. Kemudian yang kedua tidak semua partai politik itu aktif ya, tidak aktif. Dan ketika misalnya ini kendala juga kami di Kementerian Hukum dan HAM beda dengan badan hukum yang lain. Misalnya badan hukum personal terbatas misalnya ya. Ketika misalnya sudah tidak aktif atau misalnya dia melakukan kesalahan atau apa, itu kan ada penonaktifan misalnya ya. Kita bisa mencabut badan hukumnya. Tetapi untuk partai politik itu beda mekanismenya. Ya, mekanisme untuk partai politik itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu dia perbedaan walaupun dia sama-sama badan hukum ya, untuk pembubaran daripada partai politik itu melalui mekanisme Mahkamah yang Konstitusi, lain, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga jadi sehingga
partai politik yang terdaftar ya kalau sudah terdaftar ya masih ada datanya di kami. Walaupun dia sudah misalnya tidak aktif lagi, tetap datanya masih ada di kami. Karena di Kementerian Hukum dan HAM tidak punya kewenangan untuk menonaktif ataupun membubarkan sebuah partai politik tanpa melalui proses Mahkamah Konstitusi. Oke, itu nantinya akan ada pengawasan begitu ya pada saat pendirian nanti dari Kesbangpol juga ya? Iya, dari Kesbangpol ya. Baik, saya kembali ke Ibu Wana. Ibu Wana seperti yang diinformasikan tadi ada banyak manfaat ya kalau memang partai politik itu memang harus legal gitu ya. Dan salah satunya itu mendapatkan bantuan anggaran ya dari pemerintah Provinsi Sulsel. Nah sebenarnya apa sebenarnya kewajiban partai politik yang sudah menerima bantuan keuangan ini, Bu? Seperti apa pertanggungjawabannya? Oh ya, makasih Bu. Jadi berdasarkan pasal 32 Permendagri 36 tahun 2018 disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD atau APBN paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK. Yang tadi saya sampaikan bahwa 1 bulan setelah anggaran berakhir, tahun anggaran berarti awal bulan 2 lah. Awal bulan 2 itu setiap partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada BPK ya dengan tembusan gubernur untuk dilakukan pemeriksaan. Ya itu wajib. Dan itu sesuai dengan aturan sehingga BPK itu 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir, BPK akan turun melakukan pemeriksaan terhadap setiap partai politik, apakah itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Disinilah perannya BPK bahwa setiap penerimaan pengeluaran parpol itu harus betul-betul teradministrasi dengan baik ya. Jadi ya ini sedikit, inilah memang Badan Kesbangpol selalu memberikan pendidikan kepada partai ya, karena apalagi partai banyak kan selalu terjadi pergantian pengurus ya, terutama bendahara ya. Inilah yang biasanya ada miss sedikit. Sebenarnya itu partai kadang habis dana cuma pertanggungjawaban yang tidak tersedia. Mungkin dia sama dengan kita di pemerintahan ya. Padahal itu setiap apa yang kita lakukan, misalnya belanja ini, itu harus ada kwitansinya, pertanggungjawaban. Itu yang dimaksud ya. Dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan ya, karena Badan Kesbangpol juga dalam hal ini Pak Kepala Badan Kesbangpol tidak henti-hentinya memberikan edukasi ya kepada pengurus partai. Kan setiap itu, kapan itu Bu memberikan edukasi? Baru waktu ada LHP dari BPK kita undang semua, jadi mulai dari ketuanya, bendahara dan sekretaris. Kita kasih di situ Pak Kepala Badan langsung begini, karena ini yang tadi sebenarnya tidak ada tidak ada niat, hanya karena miss di situ ya, mungkin kurang paham atau apakah bahwa setiap itu uang yang keluar dari pemerintah setiap harus ada pertanggungjawabannya. Jadi misalnya dinas ke sana ya, kemarin ada partai dia ke Jakarta, dia lupa itu invoice-nya, itu harus ada semua. Itu yang dimaksud ya. Jadi itu BPK pada saat turun melakukan pemeriksaan harus jelas semua itu, mana pertanggungjawabannya ini. Misalnya beli BBM harus ada nota pembelian bensin. Perjalanan dinas juga ada ya Bu ya? Iya ada. Jadi setiap jalan dinas misalnya ikut simposium ini itu harus semua ada laporannya, terlampir boarding pass-nya, terlampir tiketnya, terlampir invoice-nya, itu yang semua harus, itu yang dilaporkan. Itulah yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Jadi kita bilang, Ibu, setiap itu apa yang kita lakukan, simpan semua kwitansinya, biasanya beli ATK, itu harus tersimpan. Kalau gitu. semuanya hilang begitu bagaimana Bu? Tercecer. Terus ya, kami juga di pemerintah ya sebagai PPT kadang juga apalagi kalau gimana itu Bu kalau papanya tercecer Bu notanya ya, misalnya. Dan kalau misalnya tiket ya soalnya di mana beli teleponnya akan dikasih kembali itu invoice-nya kalau memang benar apa adanya kan begitu sebenarnya ya. Tidak ada niat untuk ini hanya karena mungkin kekurangan atau bagaimana itu yang mungkin yang terjadi. Dan itulah yang kami lakukan ya dalam Badan Kesbangpol, selalu memberikan edukasi ya
bimbingan kepada partai dalam rangka pertanggungjawaban. Sehingga itu BPK itu turut melakukan pemeriksaan. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa yang melakukan pemeriksaan itu bukan di inspektorat, bukan di BPKP, bukan di kami. Kesbangpol bukan ya? Itu harus BPK langsung. Langsung dari BPK. Makanya saya bilang itu, pokoknya itu uangnya Bapak Ibu itu BPK lah yang menilai benar atau tidaknya ya. Dan itu yang tadi saya sebutkan bahwa itu kalau mereka tidak memberikan laporan pertanggungjawaban itu ada sanksi administrasi yang tadi bahwa itu tidak akan dibayarkan lagi itu bantuannya yang kayak tadi ini 2022 sudah hampir lagi pencairan kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban itu tidak bisa dibayarkan oleh Badan Kesbangpol. Oke. Pada saat kapan Bu untuk partai politik itu bisa mendapatkan sanksi begitu Pak? Jadi setiap akhir tahun, jadi contoh sekarang ya, Dek, ya 2021 kemarin kan sudah cair. Itu kan sudah harus masuk laporan pertanggungjawaban di 2020 untuk pencairan 2022. Di sini kita lihat kalau ada partai yang tidak melakukan tidak melaporkan. Jadi kami itu kalau dia masuk permohonan itu kan banyak tuh persyaratan ya. Harus ada surat pernyataan dari ketua dan sekretaris, harus ada rekomendasi jumlah perolehan suara sah dari ketua KPU. Harus ketua KPU ditandatangani oleh sekretaris. Itu persyaratan. Harus ada scanner kepengurusan dari pusat ya. Jadi harus dari pusat bahwa partai ini di Sulawesi Selatan betul ini ketuanya, ini bendaharanya. Jadi memang ketat itu aturan pencairan dana parpol karena memang dalam Permendagri itu sudah dijelaskan dan itu ada tim terpadu termasuk Kakanwil Kementerian Hukum HAM di dalamnya BKD Kesban sendiri sebagai sekretaris, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bapeda dan Kepala Inspektorat. Dan ini semua tidak bisa diwakili nih. Pada saat itu mau pencairan dia harus verifikasi betul apa adanya, harus ada rekening ya, rekening partai terlampir di situ, harus ada surat kesediaan untuk menggunakan dana parpol sesuai dengan aturan ya. Itu banyak sekali persyaratan ya. Itulah yang diproses oleh Badan Kesbangpol dalam hal ini. Saya sebagai PPTK juga di situ. Kalau sudah memenuhi persyaratan yang terakhir harus ada LHP dari BPK. LHP dari BPK ya. Menjelaskan bahwa penggunaan dana parpol tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang kami. Kalaupun ini dari persyaratan dari Kesbangpol itu tidak diindahkan, itu bisa mendapatkan sanksi gitu ya Bu ya? Ya, sanksinya tadi itu tidak akan dibayarkan untuk tahun berikutnya berjalan ya, sampai ada pertanggungjawaban. Oh ya, jadi harus menunggu dulu ya. Harus menunggu dan itu tidak bisa bahwa dirapel ya. Jadi misalnya tidak masuk ya hangus di 2022. Oke, sebenarnya untuk dana operasional dari partai politik itu kan bantuan dari pemerintah ya Bu ya? Bantuan dari pemerintah. Kemudian dananya dari mana lagi Bu untuk operasional dari partai politik? Sumber pendanaan partai politik itu pertama ya Pak ya dari iuran anggota. Ada iuran anggota juga Bu. Ada dari bantuan perseorangan bukan anggota di mana dalam aturan itu kalau tidak salah minimal 1 miliar ya per orang per 1 tahun ya. Terus ada bantuan dari badan usaha ya itu minimal 7.500.000.000 ya per badan per 1 tahun dan ditambah dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Itulah dana operasional setiap partai Pak. Setiap partai ya. Jelas di Undang-Undang Nomor 2 2011. Mau bantu untuk menjelaskan Pak? Udah. Silakan. Itu terkait dengan bagaimana keuangan ya, terkait dengan keuangan. Oleh karena itu, secara singkat aja Pak Nasruddin. Oleh karena itu sebenarnya partai politik ini sudah punya kekuatan sebenarnya untuk bagaimana menjalankan partai politiknya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa partai politik yang kita harapkan ini adalah partai politik yang bisa berintegritas, ya, bisa berintegritas, modelnya yang memang profesional dalam melaksanakan sesuai dengan fungsinya tadi yang saya sampaikan, ya. Itu harapan kami sih sebenarnya. Ya, itu intinya ya. Jadi partai politik ini besar harapannya ini sebagai memberikan pendidikan politik ya kepada masyarakat. Kalaupun mereka keluar dari itu bisa mendapatkan sanksi ya. Baik, kita terbatas durasi ya untuk pagi ini. Untuk closing statement dari Ibu Wana cukup singkat saja Bu. Ya, terima kasih. Kami dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Kepala Bidang Politik Dalam Negeri ya
buat teman-teman pengurus partai politik yang sudah mendapatkan kursi. Insya Allah semoga nanti dana pertanggungjawaban yang diperoleh dari pemerintah provinsi dalam hal ini APBD dapat dimanfaatkan, digunakan betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan berjalan lancar ya. Semoga nanti tahun-tahun berikutnya akan demikian. Akan demikian ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Haja Andi Besewana SHMH, Kabid Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sulsel. Sudah hadir di studio Bu ya. Terima kasih. Dan juga Pak Nasruddin SHMH, Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Nasruddin. Terima kasih Mbak Mirsa. Ya, dan Smart Listeners, untuk perbincangan ini kami simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.